Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas X MIPA 2. Untuk video ini saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kadiri ketika Sri Rangguh Rajasa atau Ken Angrok menyerbu Daha dan mengalahkan Kartajaya. Kerajaan ini menumbuh imperium yang kuat dan memperluas cakrawala Mandala sampai dengan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Singasari juga melakukan seperti penyebaran pengaruh hingga ke Sulawesi Selatan dan Maluku untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah dari timur. Eksistensi Singasari yang begitu besar ini, catatan dalam kitab maupun peninggalan arkeologis, dapat dibaca dengan jauh lebih jelas dibandingkan periode-periode sebelumnya. Untuk letak dan pendiri Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Tumapel adalah kerajaan daerah milik Ken Angrok yang didapatkan setelah mengalahkan Aku Tunggul Ametung. Setelah mengalahkan Kartajaya di Ganter, ia memasukkan wilayah Kadiri sebagai bagian dari kerajaan Tumapel atau dinamakan Singasari. Pendiri ini tidak lain adalah Ken Angrok, menggunakan nama penobatan Sri Rangga Rajasa. Ia memulai adanya Wangsa Rajasa yang berkuasa tidak hanya di Singasari, namun sampai dengan akhir masa kemasan kerajaan Majapahit. Tercatat dalam sejarah bahwa terdapat 5 raja-raja di Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah Ken Arok, yang kedua adalah Anusapati, yang ketiga adalah Tohjaya, yang keempat adalah Wisnuwardana, dan yang kelima dan terakhir adalah Kertanagara. Kehidupan politik di Kerajaan Singasari cukup kejam. Kerajaan Singasari dipenuhi dengan intrik perebutan kekuasaan. Sejak Ken Arok membunuh Raja Kadiri Kertajaya di Ganter, pergantian kekuasaan tidak pernah dilaksanakan dengan damai. Baru ketika Wisnuwardana menggantikan Tohjaya yang tewas, ia mengalihkan tahta kepada anaknya, Kertanegara. Di bawah Kertanegara, panji politik Singasari dikibarkan hingga ke Semenanjung, Malaya, seluruh Jawa, Sumatera Timur, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, Bali, serta kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Ambisi politiknya sangat besar, namun juga sangat menghormati leluhur dari Wangsa Rajasa. Singasari, seperti halnya Kadiri, memiliki hubungan tarik ulur dengan raja-raja daerah. Dalam bidang ekonomi, tidak banyak dijelaskan bagaimana masyarakat Singasari bergerak di bidang ekonomi. Namun, posisi ibu kota Singasari di Tumapel yang berada di pedalaman memperlihatkan bahwa pusat pemukiman berpindah ke dalam. Dibandingkan dengan pusat Kadiri di Daha dan pusat Majapahit di Terik, Tumapel jauh dari aliran sungai berantas. Meski begitu, aktivitas penjelajahan melalui laut tetap berlangsung, sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan perdagangan melalui laut dapat berlangsung meskipun tidak berada dekat dengan ibu kota. Di bidang sosial atau kehidupan sosial, masyarakat Singasari, terutama golongan tertinggi, menganut agama Hindu dan Buddha secara sinkretis. Misalnya, di Pasuruan terdapat kalangan yang menganut agama Siwa Buddha. Kertanegara sendiri penganut Buddha, dan Trayana meskipun banyak di antara leluhurnya penganut Hindu. Hal ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan masa sebelumnya yang lebih kaku dalam urusan keagamaan. Raja-raja Singasari juga beberapa kali memberikan pemberkatan kepada wilayah tertentu atas hadiah kesetiaannya. Misalnya, wilayah Jipang dan Kedu dianugerahi oleh Wisnuwardana. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kadiri Kartajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292, ketika Kertanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwi Pantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan, kondisi dalam negara melemah dan Jayakatwang memanfaatkan itu dan menyerbu Singasari serta membunuh Kertanegara. Jayakatwang menobatkan diri sebagai penguasa Kadiri, meneruskan Kertajaya, dan mengakhiri kekuasaan Singasari.
Meskipun Wangsa Rajasa akan merebut kembali melalui Raden Wijaya, namun bukan atas nama kerajaan Singasari. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatianmu dalam video ini. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.